Selamat pagi, sahabat Helemoyo dimanapun Anda berada. Kali ini kita berada di lingkungan Anugerah Farm. Ini ada kebun ini yang dikelola oleh mahasiswa. Ada mentimun, cabai, ada kacang panjang, ada kandang ayam. Ini mereka sedang membuat kandang babi. Dan kali ini kita bicara bukan tentang itu, bukan tentang babi, bukan tentang ayam, bukan tentang tanaman, tapi kita bicara tentang apa yang ada di depan kita ini. Tentu kamu akan berkata, ini kandang babi. Stop, jangan dilanjut. Itu bukan kandang babi. Ini kandang lele. Ini kolam lele. Cuman yang menarik di sini, ini mereka buat seperti kandang babi. Ada atap dan ada sekat-sekat di dalam. Nah, kalau saya berpikir kenapa harus dikasih atap? Kenapa tidak langsung ya begini aja? Tetapi ternyata dalam beberapa kali dilakukan penelitian, mereka beberapa kali melakukan peternak lele di lingkungan Anugerah Farm ini, dan akhirnya mereka mengambil keputusan ini harus dikasih atap. Dan bagaimana ini kita langsung tanya kepada ahlinya, pakar lele di lingkungan. Tapi sebelum ini dulu lele ini yang udah berapa lama ini? Ini sudah ukuran 7 ke 10 cm. Ini 7 ke 10 cm ya. Dengan pakan FF999. Jadi setelah itu kita akan masuk di pakan selanjutnya, bukan itu lagi. Ini durasinya kita perkirakan 2 bulan 15 hari lagi. Jadi mungkin mulai sekarang kita bisa mencatat 2 bulan 15 hari lagi. Jadi bulan Desember akhir tahun kalau punya acara, jangan ragu, datang di Anugerah Farm. Jadi nggak perlu repot-repot deh cari untuk kebutuhan keluarga, mau panggang-panggang, ada menu lele nih. Wow, jadi nggak ribet. Ini luar biasa ya. Ini apakah ini bagian daripada kegiatan mahasiswa di sini atau apa ini Pak, bisa diceritakan? Ya, ini bagian daripada kegiatan mahasiswa. Kita mengajak mahasiswa supaya bisa mandiri dan membuat penelitian melalui pertanian peternakan. Dengan mereka memiliki bekal pengetahuan ini, mereka ke depan bisa mengembangkan dimanapun mereka berada. Sehingga mahasiswa kita itu tidak menjadi mahasiswa pengangguran, punya gelar tapi tidak tahu mau buat apa. Wah, luar biasa ya. Tuntutan gelar itu sangat besar Bapak Ibu. Setelah tamat, masyarakat akan melihat kita, dan masyarakat sangat antusias pastinya apa yang kita bisa bawa dampak kepada mereka, apa edukasi yang kita bisa bagikan kepada mereka. Kalau tidak punya skill, maka sia-sialah gelar itu, dan itu akan jadi beban. Melalui ini kita mengajak mahasiswa untuk berkarya, membuat penelitian, sehingga ke depan mereka selesai kuliah, mereka tidak jadi beban bagi keluarga, tapi jadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Jadi lelenya ini kita pakai atap. Kenapa Bapak Ibu? Karena air hujan itu pH-nya sangat tinggi, tingkat keasamannya sangat tinggi, dan itu sangat membuat lele itu terganggu, bisa stres, dan potensi matinya itu sangat besar. Perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa 75% faktor kematian lele itu dikarenakan air. Oh begitu ya? 75%. Jadi ketika airnya terlalu asam atau juga terlalu dingin, itu akan mengganggu pertumbuhan mereka, mengganggu kesehatan mereka. Makanya kita pakai atap, dan ini kita pakai pipe control. Seandainya kita isi dengan air, ini akan terbuang dengan sendirinya secara otomatis. Oke. Dan ini pergantiannya sekali 2 minggu. Sekali 2 minggu airnya. Dan kalau kita mau pakai air hujan, ini khusus daerah-daerah yang sulit dapat air sumber mata air, kita bisa tetap memulai usaha lele menggunakan air hujan, tetapi kita harus mendiamkan air hujan itu 1 atau 2 kali 24 jam terlebih dahulu. Sebelum kita pakai untuk air kolam lele, supaya lelenya bisa lebih nyaman, tidak terkejut dengan temperatur suhu yang sangat dingin dan keasamannya juga. Ini mau tanya nih Pak, kalau saya berpikir ya,
Ini supaya lelenya nyaman untuk berenang atau apa? Ya, kenapa airnya tidak dibikin penuh saja? Ini saya kira berapa senti nih? Ini tergantung bibit lelenya. Kalau lelenya sekitar 5 cm itu kita harus buat ketinggian sekitar 40 ke 50 cm. Oke. Kenapa, Bapak Ibu? Ini lele butuh oksigen. Lele kalau kita lihat aktivitasnya dia naik dan turun ke dasar, naik untuk ambil oksigen dan turun. Kalau air terlalu tinggi, maka lele itu bisa tidak bisa mencapai permukaan ya? iya, bisa capek. Oh. Dia kehabisan energi. Begitu juga ketika kita kasih pakan, Iya. dia bisa ketinggalan dibandingkan teman-temannya yang sudah besar. Oh, jadi itu rahasianya kalau lele masih kecil, airnya cukup 40 cm ya? Iya. Oh, saya kira ini tinggi sekali kolamnya, tapi nanti ini akan debit airnya juga akan ditambah atau bagaimana? Iya, akan ditambah sesuai dengan ukuran lelenya. Wah. Berbeda dengan yang Bapak yang wawancara ini, dia pernah masuk di kedalaman yang sangat dalam. Itu di permukaan itu Pak, tidak sampai ke dalam. Hanya di permukaan. Dan masih tetap terapung. Oke, ini saya lihat ada di sebelah yang kosong Pak. Ini apa maksudnya ini Pak? Ini kita ada 3 tahapan. Ini yang paling kecil. Oke, ini yang paling kecil. Setelah umur 1 bulan kita sortir. Udah sortir. Yang berdasarkan ke kolam tengah. Kolam tengah. Nah, setelah ini juga besar, kita sortir lagi. Sortir lagi. Kita pindahkan ke kolam 3. Kolam 3 ini posisi lelenya udah siap jual. Oh. Jadi kalau Bapak Ibu melihat kolam lele ini ada, jangan ragu-ragu, langsung boleh dipilih dipesan berapa kilo maunya. Wah. Karena itu posisinya udah siap jual. Oh, jadi ini berarti lele ini perlu disortir ya? Perlu. Karena perkembangan Beda, dan lele ini termasuk agresif ya, dia suka memakan temannya. kanibal ya? Kanibal. Oke. Jadi kalau yang kecil-kecil gabung dengan yang besar, kasihan yang kecilnya selalu dibully dan biasanya bisa dimakan oleh yang besar. Kan kita harus rajin sortir. Intinya mau usin. Oke. Jadi ini kebersamaan kita dengan Pak Pembina Anugerah Farm, Pak Jefferson Duha, bincang-bincang tentang lele. Jadi yang perlu kami sampaikan bahwa ini kolam lele di sini, ini dibuat ada 3 kolam, lalu dikasih atap. Tujuannya selain untuk mengurangi panas agar tidak langsung di air kolam, juga untuk supaya air hujan tidak masuk langsung ke dalam, karena air hujan itu pH-nya sangat tinggi dan itu sangat mengganggu pertumbuhan lele. Bahkan dalam pengalaman mereka bisa berisiko pada kematian massal pada lele-lelenya. Oke, demikian saja bincang-bincang kita dengan Pak Jefferson Duha dari Anugerah Farm, dan masih banyak lagi nanti yang akan kita diskusikan ke depan di sini. Apalagi nanti ke depan mereka akan buat kandang babi yang berbeda dari sistem ternak babi di Nias pada umumnya. Dan perlu diketahui, babi ini sangat berbeda Bapak Ibu. Ini babinya halal. Oke, ini babi Jadi, halal. mau tahu rasanya, nantikan video berikutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih.